Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Kita ketemu di video kali ini untuk pembahasan terkait bundled product and revenue allocation method. Masalah alokasi dapat terjadi ketika pendapatan dari beberapa produk yang dijual paketan atau bundled itu terjual pada harga pada single price. Bundled product adalah sebuah paket yang terdiri dari 2 atau lebih produk atau jasa di mana dijual pada single price. Tetapi di sisi lain, secara komponen individu atau secara produknya itu dapat juga dijual secara terpisah per item. Biasanya harga bundled product itu akan lebih rendah ya apabila kita menjumlah harga untuk setiap produk yang dijual terpisah. Revenue alokasi bundled product yang pertama standalone dan kemudian incremental. Standalone berarti nanti akan terpisah untuk masing-masing individual produknya, dan standalone itu ada 3 pembebanan, ada 3 tipe pembebanan menggunakan selling price, unit cost, dan physical unit. Incremental akan meranking produk sesuai dengan mana yang ranking pertama, ranking kedua, dan seterusnya. Ini kasusnya akan kita gunakan untuk 2 metode. Beautyshop mengekspor produk skincare dan parfum ke Eropa. Berikut data terkait produk yang diekspor. Yang pertama, harga satuan. Apabila dijual dengan harga satuan, maka Honeymax harga jualnya $125, Rosewater $150, Orchid Perfume $225. Tetapi apabila menjual dalam bentuk bundle, harga paketannya adalah Honeymax ditambah Rosewater 220, Honeymax ditambah Orchid Perfume 280, Rosewater dan Orchid Perfume 305, dan Honeymax dan Rosewater dan Orchid Perfume $380. Ini harga satuannya, ini harga paketannya. Paketannya bisa berisi 2 ataupun 3. Kalau dihitung, pasti akan lebih murah ya jatuhnya apabila dijual dengan harga bundle. Honeymax 125. Kalau ditambah Rosewater berarti harusnya 275, tetapi ini dijual 220 dan sebagainya. Ini adalah biaya produksi per unit untuk masing-masing produk. Yang pertama, kita akan membahas perhitungan apabila menggunakan standalone method. Yang pertama, kita akan menganalisis contohnya saja adalah paketan Honeymax dan Orchid Perfume yang dijual dalam harga bundle sebesar $280. Kita akan menghitungnya dengan dasar selling price, unit cost, dan physical unit. Yang pertama menggunakan dasar harga jual. Harga jual tadi harga bundle-nya adalah $280. Kita harus mencari persentase dari harga jualnya. Harga jual satuannya tadi bisa dilihat dari soal di depan. Honeymax itu harga satuannya adalah 125. Kemudian Orchid Perfume dijual dengan harga 225. Dijumlah sama dengan 350 penjumlahannya. Kalau untuk mencari persentasenya berarti
tinggal 125 Hanimax dibagi dengan 350 sama dengan 0,357. Sedangkan untuk Orchid 225 dibagi dengan 350 sama dengan 0,643. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 1 atau 100%. Untuk alokasi pendapatannya, berarti tinggal dikalikan persentase yang sudah didapat dengan bundle price-nya. 0,35 dikalikan 280 sama dengan alokasi pendapatan untuk divisi Hanimax 100. Kemudian untuk divisi Orchid Perfume 180. Ini kalau di total 280 sesuai dengan harga bundle-nya. Itu perhitungan kalau menggunakan dasar stand-alone selling price. Berikutnya, terkait stand-alone menggunakan basis unit cost-nya. Jadi kita di sini berdasarkan biaya produksi per unitnya. Tadi di soal sudah diketahui bahwa untuk Hanimax $18, kemudian Orchid Perfume $25. Total sama dengan $43. Persentase dari biaya produksi per unit. Berarti tinggal kita hitung saja persentasenya $18 dibagi 43. Sama dengan 0,419, kemudian $25 dibagi 43. Sama dengan 0,581. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 1 atau 100% ya. Bundle produknya ini tinggal dikalikan untuk pengalokasian pendapatannya. Berarti ditemukan untuk alokasi pendapatan divisi Hanimax $117, untuk divisi Orchid Perfume 163. Ini kalau dijumlah 280 sesuai dengan harga bundle-nya. Yang terakhir, stand-alone apabila menggunakan fisik unit. Fisik unit tadi bundle-nya, asumsinya adalah satu bundle itu terdiri dari satu Hanimax ditambah satu Orchid Perfume. Ini asumsinya yang kita pakai untuk pengerjaan soal ini. Ya. Berarti prosentasenya kita tinggal hitung. 1 untuk HM-nya atau Hanimax dibagi 2. Ini berarti satu bundle sama dengan 2 produk ya maksudnya. Berarti total 2. Dibagi 2 sama dengan 0,5 atau 50%. Ini juga sama. 1 Orchid Perfume dari total bundle-nya 2, 0,5. Setelah tahu persentasenya, tinggal dikalikan dengan harga bundle-nya. Maka ketemu 140 untuk divisi Hanimax dan 140 untuk divisi Orchid Perfume. Itu apabila menggunakan basis fisik unit. Terkadang satu bundle tidak terdiri dari 1 dan 1 ya. Bisa saja nanti 1 Hanimax, 2 parfum, dan sebagainya, berarti nanti tinggal diganti gitu ya. Satu bundle, misal asumsinya soalnya beda, berarti nanti persamaannya 1 Hanimax ditambah misal 2 Orchid Perfume, berarti nanti sama dengan 3. Nah, prosentasenya berarti tinggal 1/3. Nah, dan untuk Orchid Perfume-nya berarti 2/3, begitu. Jadi diperhatikan nanti untuk fisik unitnya dalam satu bundle itu berapa unit. Begitu terkait dengan stand-alone dengan 3 basis. Resum atas perhitungan stand-alone, tadi kita sudah menghitung di depan apabila menggunakan basis selling price hasilnya ini. Kemudian unit cost atau biaya produksi per unit ini dan fisik unit ini. Dari ketiga
basis tersebut yang menjadi metode terbaik itu adalah metode berdasarkan harga jual. Dikarenakan metode ini menggunakan pembebanan biaya dengan mempertimbangkan harga di mana customer itu akan bersedia membayar apabila selling price dan unit cost-nya itu tidak stabil atau sulit untuk dihitung secara individu, maka metode yang paling mudah untuk diterapkan menggunakan physical unit. Berikutnya adalah metode incremental. Asumsi tambahan dari soal tadi adalah apabila Honeymax kita tentukan sebagai primary product. Ingat, kalau incremental kita harus meranking ya. Honeymax dan Orchid Perfume tadi. Honeymax sebagai first product dan Orchid Perfume sebagai second product. Apabila dijual secara terpisah, Honeymax sebagai primary product atau first product itu akan mendapatkan pendapatan sebesar $125. Maka kalau tadi harga bundle-nya 280 sudah diberikan kepada divisi Honeymax 125, maka Orchid Perfume dia mendapat bagian alokasi revenue sebesar 155. Dapat dari 280 dikurangi 125. Kalau di total 125 ditambah 155 sama dengan 280. Revenue yang harus kita alokasikan. Begitu terkait dengan incremental method apabila Honeymax menjadi first product. Sekian untuk perhitungan terkait bundled product and revenue allocation. Kesimpulannya ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan standalone dan yang kedua adalah pendekatan incremental. Di mana standalone bisa berdasarkan basis atas selling price atau unit harga jual. Kemudian yang kedua unit cost, biaya produksi per unit, dan yang terakhir berdasarkan basis physical unit. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.